selesai sholat, orang ini langsung ngejar si Majnun, dimarahi. Kamu ini Majnun gimana sih? Aku ini tadi sholat kok kamu lewati. Apa kamu tidak ngelihat aku sholat? Apa kata si Majnun? Aku ini sudah tergila-gila dengan cinta kepada Laila sehingga aku tidak bisa melihat di kanan kiriku. Berbeda dengan kamu yang zahirnya tok sholat tapi matamu pelirak-pelirik kesana sini. Kalau kamu benar-benar sholat tuh harusnya kamu tidak sadar kalau aku lewat. Seperti halnya aku ketika cinta sama Laila tidak sadar kalau sedang melewati orang yang sedang sholat. Hebatnya ya. Kalau sudah cinta itu seperti itu. Makanya kadang-kadang ada beberapa kekasih-kasih Allah itu begitu cintanya sama Rasulullah, mungkin ada ucapan yang mungkin kurang kalau menurut zahirnya syariat mungkin kurang tepat. Tapi kita tugasnya husnuzon ya. Tugas kita husnuzon. Jadi Syekhah Sultanah ini saking luar biasanya ibadahnya, sholawatnya tiap hari bisa mendapat makam hari Senin ditamui oleh Rasulullah itu karena apa? Sebab banyaknya sholawat beliau. Berapa banyak sholawat beliau? Setiap hari 20.000 kali sholawat. Tiap hari ya. Bukan tiap minggu sekali. Tiap hari 20.000 kali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara salah satu ibadah Syekhah Sultanah. Tapi dengan ibadah yang luar biasa seperti itu, apa kata beliau? Mensifati daripada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgar, salah seorang keturunan Nabi Muhammad yang pertama kali dijuluki Asgar. Jadi semua para habaib yang bermarga Asgar, dia datuknya Habib Abdurrahman. Beliau yang pertama kali disebut Asgar. Asgar itu artinya atap. Asgar itu artinya atap. Ada yang mengatakan beliau itu kalau ibadah itu sampai saking khusyuknya terbang tidak terasa. Sampai kan ayahnya bilang, ya Abdurrahman inzil, turun. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan karena tingginya martabat beliau sampai diibaratkan seperti atap ya. Tapi dengan seperti itu justru kita yang bermarga Asgaf ini kalau belum bisa beribadah seperti beliau malu. Kita para habaib yang bermarga Asgaf kalau belum bisa berzikir seperti beliau dengan lezatnya zikir sampai tidak ingat apa-apa, terbang sampai tidak terasa ya. Kalau orang sekarang kan tidak ngamalkan sedikit kepingin terbang ya. Aku tak wiritan penisok miper. Kalau mereka enggak, terbangnya itu ya karena tidak terasa. Benar-benar jiwa itu merasa melayang dengan kecintaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhah Sultanah berkata, Abdurrahman bin Muhammad itu adalah laki-laki yang mulia, ibadahnya luar biasa, dipuji orang lain, padahal ibadahnya pun juga luar biasa. Nah ini makamnya para wali, yang seperti inilah yang harus kita ikuti. Apa tadi? Rutbatu syuhudi taksir fit tasmir, selalu memandang diri kita ini hina ya. Padahal kita semangat beribadah. Semakin semangat, semakin kita pandang diri kita itu hina, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada rutbatu suhudit taksir fit taksir. Ada orang itu yang banyak dosa dan dia sadar kalau dirinya banyak dosa. Kata beliau ya, kata para ulama, orang yang model seperti ini bisa diharapkan kebaikannya. Mungkin suatu hari ya, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar kalau dirinya telah berbuat dosa. Yang ketiga, rutbatut tasmir fit tasmir. Orang yang semangat ibadah dan dia mengakui kalau dirinya semangat ibadah, ya masih lumayan selagi tidak sombong ya. Kalau sombong hilang semua pahala, hilang semua usahanya untuk mengumpulkan pahala dari Allah, tapi dia merasa sombong dengan ibadahnya, maka hilang. Yang paling parah ya, martabat yang paling bawah, rendah, sangat hina adalah rutbatu syuhudit tasmir fit taksir. Ngerasa semangat ibadah padahal ibadahnya tidak ada. Makanya jangan sampai kita seperti itu ya. Baru sholat 5 waktu sudah ngerasa paling soleh saat tulung agung. Oke.
terus baca Al-Quran setiap hari 1 juz, sudah ngerasa ahli Quran, sudah ngerasa waliullah. Hati-hati ya, jangan sampai gara-gara satu sifat yang kita miliki, semua yang kita lakukan sia-sia. Dan jangan terlena dengan ibadah. Makanya kita perlu itu kalau ibadah ngerti ilmu. Kenapa? Takut ibadah banyak, ternyata bukan malah dapat pahala, bukan malah masuk surga, tapi malah masuk neraka. Karena apa? Nabi Muhammad sudah pernah katakan, ada loh ahli Quran, orang yang jadi penghafal Al-Quran, hebat ngafalnya, pinter, kalau disuruh ngulangi itu sudah tidak pakai, lupa-lupa, tapi masuk nerakanya pertama kali. Kenapa? Karena di saat ngafal Quran, niatnya apa? Niatnya supaya aku nanti ketika pulang kampung dari pondok pesantren ini, aku dikenal sebagai hafidul Quran. Sama, orang yang berjihad pun juga seperti itu. Ada orang berjihad fisabilillah, perang melawan orang-orang kafir, tapi masuk nerakanya pertama kali. Kenapa? Karena niat berjihadnya takut dibilang pengecut, takut dibilang penakut, masuk neraka eman. Makanya hati-hati ya kalau ketika beribadah, di eman-eman ibadahnya.